Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga harinya menyenangkan ya, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di masa depan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum saya akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk presensinya, sudah tersedia di depan layar Anda. Atau, silakan mengunjungi link di deskripsi yang sudah saya berikan, kemudian isi data diri kalian, dan akan saya beri waktu beberapa menit untuk mengisi presensi tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi yang terinspirasi dari Dwayne Johnson, yaitu success isn't overnight. It's a win. Every day you get a little better than the day before. It's all adds up. Yang dimaksudkan adalah saat kita melakukan sesuatu, misalnya mempelajari sesuatu hal, maka kita harus konsisten setiap harinya. Kita perlu melakukan yang lebih baik daripada hari kemarin. Selanjutnya, saya akan mengulas sedikit mengenai materi yang kita bahas di minggu lalu. Adakah yang masih ingat materi apa saja yang kita bahas di minggu lalu? Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai definisi, jenis, dan fungsi dari desain grafis. Sekarang, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur, prinsip dasar, dan teknik dasar desain grafis. Pada kompetensi dasar 3.1, mendiskusikan mengenai unsur-unsur, prinsip dasar, dan teknik dasar desain grafis. Dengan indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, memahami unsur-unsur desain grafis. 3.1.2, memahami prinsip dasar desain grafis. 3.1.3, memahami teknik dasar desain grafis. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi yang pertama, yaitu unsur-unsur desain grafis. Yang pertama adalah titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Umumnya, titik ini berbentuk bundaran sederhana, mampat, tidak bersudut, dan tanpa arah. Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan variabel jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. Yang kedua adalah garis. Garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar, sehingga membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Setiap bentuk garis akan menciptakan kesan yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menempati ruang dua dimensi atau dwimatra, yaitu hanya memiliki dua ukuran, panjang dan lebar. Penggunaan unsur bidang ini dalam desain grafis tidak hanya untuk mendefinisikan sebuah objek saja, tapi juga menambah daya tarik layout, serta membantu mengkomunikasikan ide. Selanjutnya, yang keempat adalah warna. Warna merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam desain grafis. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi dalam dua kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar atau RGB dan warna yang dibuat dari unsur tinta atau CMYK. Selanjutnya, yang kelima adalah tekstur. Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya, corak dari suatu permukaan benda. Ada yang halus, kasar,
lembut, licin, berpori, mengkilap, dan sebagainya. Penggunaan tekstur dapat menambah dimensi dan memperkaya sebuah layout, sehingga objek kelihatan lebih hidup. Selain itu, tekstur juga bisa membawa audiens supaya bisa mendapatkan feel atau emosi tertentu dalam sebuah desain. Tekstur bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur visual dan tekstur taktil. Selanjutnya yang keenam adalah ruang. Saat membuat desain, mungkin kamu ingin memasukkan berbagai objek agar terlihat lebih kaya dan menarik. Namun, terkadang objek yang terlalu banyak dan menumpuk akan membuat mata audiens menjadi jenuh. Oleh karena itulah unsur ruang dibutuhkan. Ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis, seperti objek, background, dan teks. Tanpa adanya ruang, kita akan sulit untuk mencerna informasi yang ingin disampaikan. Sekarang, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu prinsip dasar desain grafis. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan atau unity dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya yang kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Yang kedua, ada keseimbangan. Nah, dalam desain, selain semua unsurnya harus saling menyatu, kita juga perlu memperhatikan masing-masing komposisinya loh. Untuk itu, perlu adanya prinsip keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki nilai estetika yang baik dan lebih komunikatif. Yang ketiga, ada proporsi. Secara matematis, proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Misalnya nih, kamu ingin membuat desain poster film, maka bagian yang ingin kamu tonjolkan ke audiens adalah gambar dan judul film. Jadi, porsi kedua unsur tersebut tentunya akan lebih besar dibanding yang lain. Yang keempat, ada penekanan. Penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang kamu buat. Biasanya, bagian ini merupakan informasi atau kesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Nah, penekanan dan proporsi tentunya saling keterkaitan ya. Unsur-unsur yang menurutmu menjadi prioritas pasti akan memiliki proporsi yang lebih besar daripada unsur yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada irama. Irama atau desain grafis adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten atau unsur-unsur yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, posisi, atau unsur, tapi membentuk pola berirama. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan untuk materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu teknik dasar desain grafis. Yang pertama adalah teknik grafis lingkaran yang funky. Teknik ini dikenal dengan combo lingkaran dengan warna yang funky. Terlihat jelas dalam berbagai desain di web, dan seperti namanya itu, tidak memberikan desain tampilan yang cukup funky, tetapi dapat digunakan di mana-mana. Yang kedua adalah teknik grafis asap tekstur. Teknik ini memperhatikan efek-efek berasap yang tidak tampak jelas seperti yang lainnya, karena selalu tampak di latar belakang desain. Tetapi jika dilihat lebih dekat, efek berasap tampak di mana-mana. Yang ketiga adalah teknik grafis swirls atau berkembang. Teknik ini cukup menarik dan umumnya hanya bagus untuk dilihat. Berkembang dan ornamen berjalan dengan baik bersama-sama untuk menciptakan organik. Desain segar yang cukup dalam saat ini. Yang keempat adalah teknik grafis garis mengalir. Teknik ini menampilkan garis-garis yang mengalir pada umumnya, sehingga menambahkan gerak dan keluasan untuk desain yang memberikan emosi tertentu ketika dikombinasikan dengan unsur lain, misalnya lingkaran yang funky. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah desain grafis yaitu gambar yang dibuat sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengkomunikasikan sesuatu secara visual. Artinya,
Desain grafis adalah suatu cara berkomunikasi baru yang fungsinya sama seperti bahasa, namun tak menggunakan kata-kata. Yang memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan ruang. Desain grafis juga memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, dan irama. Dan yang terakhir, desain grafis juga memiliki teknik dasar, yaitu teknik grafis lingkaran yang funky, teknik grafis asap tekstur, teknik grafis swirls, dan yang terakhir, teknik grafis garis mengalir. Mungkin cukup di sini pertemuan kita hari ini, dan saya harap kalian memahami materi yang barusan dijelaskan ya. Dan untuk mengukur pemahaman kalian hari ini, saya akan memberikan sebuah link evaluasi yang bisa kalian akses dan dikerjakan. Untuk link evaluasinya sudah tersedia di depan layar Anda, atau bisa mengunjungi link di deskripsi yang sudah saya cantumkan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.